Halo guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nur Laila Safitri dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan MPF 23111000040. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai menulis karangan dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Fitri Anggraidi MPD. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian mengarang. Nah, pengertian mengarang ini sendiri masuk ke dalam keterampilan menulis, yang dimana merupakan kegiatan mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan. Nah, dimana di dalamnya ini tidak mungkin seseorang itu menulis secara sembarang. Artinya, seseorang penulis itu memerlukan kemampuan untuk menulis atau mengungkapkan gagasan yang gagasannya ini ke dalam bentuk tulisan yang mudah untuk dipahami dan dimengerti bagi si pembaca. Nah, lalu tuh ada pemilihan katanya. Pemilihan kata ini sendiri itu yang harus tepat dan membantu pembaca untuk mudah memahami makna dari tulisan tersebut. Nah, mengarang ini sendiri adalah kegiatan menyusun kata menurut tema yang tepat dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Merangkai kata dalam merangkai ini sendiri itu memang tidak mudah. Dalam menyusun kata, itu seseorang harus pintar memilih kaidah bahasa yang berlaku dan kata yang tepat agar apa yang ditulis itu sesuai dengan apa yang diungkapkannya. Nah, itu tadi pengertian mengenai mengarang. Nah, di sini ada 5 unsur dalam mengarang. Nah, di sini juga ada unsur mengarang. Nah, ada 5 unsur yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu adalah gagasan. Apa sih gagasan? Gagasan adalah topik atau tema yang diungkapkan secara tertulis. Lalu yang kedua itu ada tuturan. Tuturan ini sendiri itu adalah pengungkapan gagasan yang dapat dipahami oleh si pembaca. Lalu ada pencarian. Nah, pencarian ini sendiri itu adalah pengungkapan yang menyampaikan sesuatu peristiwa atau pengalaman. Nah, lalu yang keempat itu ada pelukisan. Pelukisan ini sendiri itu mengungkapkan dan menggambarkan penginderaan yang mengarang tentang macam-macam hal yang berbeda dalam susunan ruang. Misalnya itu kayak pemandangan indah dan lain-lainnya. Nah, yang kelima itu ada pemaparan. Pemaparan ini sendiri itu pengungkapan yang menyajikan fakta-fakta kepada pembaca. Lalu ada yang namanya jenis-jenis karangan. Jenis karangan pada umumnya itu sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya itu kayak karangan narasi, karangan deskripsi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, dan karangan persuasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai karangan tersebut. Nah, yang pertama itu ada karangan narasi. Karangan narasi ini itu sama dengan adanya karangan tulisan yang berupa rangkaian peristiwa yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematiknya logis gitu. Lalu adapun ciri-ciri karangan narasi ini sendiri yaitu yang pertama ada menyajikan suatu cerita yang berupa berita, peristiwa, pengalaman yang menarik kepada si pembaca. Lalu yang kedua itu ada cerita-cerita tersebut disajikan dengan urutan kronologisnya yang jelas. Jadi tidak membuat si pembaca ini bingung untuk memahami kronologinya itu seperti apa gitu. Lalu yang ketiga itu ada konflik atau tokoh yang menjadi inti dari sebuah karangan. Nah, kalau misalnya kita membuat suatu karangan tetapi di dalamnya tidak ada topik ataupun tokoh yang kita paparkan di situ, maka si pembaca tersebut akan bingung dan akan sulit untuk memahami apa sih karangan dari yang kita tulis tadi gitu. Terus yang keempat itu ada memiliki setting yang disampaikan dengan jelas. Nah, setting ini sendiri itu pemaparan kata-kata yang jelas. Misalnya kayak
kita menceritakan suatu kejadian yaitu dengan detail dan jelas. Misal kalau kita tidak menceritakan dengan detail itu sendiri akan membuat pembaca ini bingung. Maksudnya arah karangan ini kemana, arah cerita karangan ini kemana gitu. Terus yang kelima itu ada bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cerita-cerita yang disampaikan. Nah itu tadi dalam cerita ini, karangan ini sendiri mungkin ada di mana kita akan menceritakan hal yang lucu supaya tidak bosan untuk si pembaca ini terus membaca dan juga menghibur si pembaca. Lalu yang kedua itu ada karangan deskripsi. Karangan deskripsi ini sendiri yaitu adalah karangan menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Karangan deskripsi ini sendiri adalah karya tulisan yang menggambarkan suatu objek maupun benda kepada pembaca seolah-olah pembaca merasakan, melihat, dan mengalami apa yang di dalam tulisan tersebut. Nah, ciri-ciri karangan deskripsi ini sendiri itu yang pertama ada menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca. Jadi objek yang kita sampaikan atau objek yang kita jelaskan dalam karangan kita ini sendiri itu harus jelas. Kenapa? Sesuatu karangan itu harus jelas karena supaya tidak membuat si pembaca ini kebingungan saat membaca karangan kita. Lalu yang kedua itu ada melihat observasi panca indera. Lalu yang ketiga ada metode penulisan menggunakan cara objektif, subjektif, dan kesan pribadi penulis terhadap suatu objek. Nah, lalu ada yang ketiga ini merupakan karangan eksposisi. Apa sih karangan eksposisi ini sendiri? Karangan eksposisi ini sendiri itu karangan yang memamparkan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Nah, tulisan eksposisi ini sendiri adalah tulisan yang memberikan informasi mengenai mengapa dan bagaimana. Itu kayak menjelaskan suatu proses atau menjelaskan suatu konsep. Nah, ciri-cirinya yaitu menyajikan atau menyampaikan suatu informasi kepada pembaca. Lalu yang kedua itu informasi yang disajikan bersifat fakta atau benar-benar terjadi. Lalu yang ketiga itu tidak berusaha mempengaruhi si pembaca. Lalu yang keempat menjelaskan sebuah proses atau analisis suatu topik. Nah, lalu yang keempat itu mengenai karangan argumentasi. Karangan argumentasi ini sendiri itu adalah karangan yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Nah, karangan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar memiliki pandangan penulis. Nah, ciri-ciri karangan dari argumentasi ini sendiri yang pertama itu ada terhadap pendapat penulis mengenai suatu topik yang sedang topik yang sedang dibahas. Kayak yang tadi kita topik awal dengan topik isinya dan topik akhir itu harus masuk ke dalam topik awal. Karena kalau di pertengahan kita membahas topik yang berbeda itu akan membuat si pembaca ini bingung untuk mendeskripsikan, maksudnya arah karangan ini sendiri itu menceritakan kemana gitu. Lalu yang kedua itu ada pendapat tersebut itu tuh dilengkapi dengan kayak bukti berupa fakta, data, contoh maupun grafiknya. Lalu yang ketiga itu bertujuan untuk menyampaikan atau meyakinkan pembaca dengan menggunakan logika dan penalaran sebagai landasan berpikirnya. Jadi di sini juga kita menulis karangan di mana karangan ini tersebut membuat logika si pembaca itu pun bermain gitu, ataupun masuk ke dalam logika si pembaca. Lalu yang keempat adalah pengarang menghindari keterlibatan emosi dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi dalam karangan yang kita tulis tadi kan dibahas dalam karangan deskripsi tadi, yang dimana kita tidak boleh
kita harus membuat si pembaca ini merasa terhibur. Nah, jadi di dalam karangan argumentasi ini itu kita tidak boleh di mana karangan kita melibatkan emosi yang kita terapkan gitu. Lalu yang kelima itu merupakan karangan persuasif. Nah, apa sih karangan persuasi ini? Karangan yang ditulis untuk mengajak. Nah, karangan ini sendiri itu menulis supaya si pembaca ini merasa terajak di dalam cerita yang kita karang gitu. Menghibaukan atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, itu tadi saat kita menulis karangan di mana selain menghibur, tidak melibatkan emosi. Nah, di sini juga kita main logikanya si pembaca agar si pembaca ini merasa terajak dalam karangan kita dan beliau ingin melakukan hal yang sama gitu. Nah, adapun ciri-ciri karangan persuasi ini yang pertama itu karangan ini bersifat mengajak para pembaca. Terus yang kedua itu memiliki alasan yang kuat berupa data, fakta untuk meyakinkan si pembaca. Lalu yang ketiga, ada karangan ini tuh berusaha menghindari konflik agar pembaca tidak kehilangan kepercayaannya. Terus yang keempat itu ada karangan ini sendiri itu berusaha mendapatkan kesempatan atau kepercayaan antara menulis dan si pembacanya. Nah, lalu ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pembuatan perancangan karangan. Yang pertama itu kita harus memahami tugas atau topiknya. Terus yang kedua, tentu tujuan karangannya. Terus yang ketiga itu kita harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Terus yang keempat itu kita membuat rangkaian karangannya. Terus yang kelima itu kita harus mengorganisasikan konten. Terus yang keenam itu rangkaian argumen dan informasi dalam karangan. Terus yang ketujuh itu membuat kalimat topik dan kalimat pendukung. Nah, yang kedelapan ini sendiri itu menggunakan penghubung atau kata penghubung. Lalu yang kesembilan itu kita membuat yang namanya draft karangan. Lalu yang terakhir atau yang ke-10 itu kita harus melakukan atau membuat langkah revisi dan menyempurnakannya. Kenapa kita harus melakukan langkah ini? Karena agar membuat karangan kita ini dapat dipahami dan dimengerti bagi si pembaca tersebut gitu. Nah, itu tadi paparan mengenai cara menulis karangan. Nah, jadi kesimpulannya, karangan ini sendiri itu adalah kegiatan merangkai kata dalam satu menjadi satu kesatuan yang teratur dan terarah untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada para pembaca. Nah, karangan ini sendiri itu diartikan sebagai rangkaian pemikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan teratur. Nah, tadi juga itu kita sudah menjelaskan mengenai karangan-karangan yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya ada karangan narasi, karangan deskripsi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, dan karangan persuasi. Dalam sebuah karangan terdapat itu kayak temanya, topik, dan kerangka karangannya. Nah, tema ini sendiri itu merupakan suatu gagasan pokok yang bersifat umum dan luas, sehingga perlu diuraikan lebih lanjut menjadi topik. Nah, topik ini sendiri itu adalah inti utama atau pokok pembahasan yang mencakup seluruh pembicaraan kayak gelaran acara atau isi dari tulisan. Nah, kerangka karangan ini sendiri itu suatu rencana yang membuat garisan-garisan besar dari suatu karangan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang menulis karangan. Sekiranya ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya pribadi memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.